Sallallahu ala Muhammad. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ulama besar yang memiliki karomah luar biasa. Ibnu Hajar lahir di Mahalah Abi Al-Haytam, Mesir bagian barat pada Rajab 909 Hijriah, dan wafat di Makkah pada bulan Rajab 973 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, ahli kalam dan tasawuf. Ibnu Hajar Al-Haytami telah hafal Al-Quran di waktu kecil. Guru-gurunya mengizinkannya berfatwa dan mengajar pada waktu usianya belum mencapai 20 tahun. Dalam hidupnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dilanda dalam kemiskinan selama 4 tahun. Beliau tak pernah makan daging karena tak punya uang untuk membelinya, walaupun sesungguhnya dia sangat menginginkannya. Di suatu ketika, istrinya sejak lama ingin mandi di pemandian umum khusus air panas. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar tidak mampu membelikan tiket masuknya. Istrinya Ibnu Hajar sangat ingin ke pemandian umum khusus air panas. Ibnu Hajar berkata kepadanya, "Bersabarlah wahai istriku. Saya kumpulkan uang dulu untuk ongkos masuk ke sana." Biasanya ketika Allah Ta'ala membukakan rezeki kepada beliau, maka disisakan sedikit sampai terkumpul setengah rial, lalu diberikan kepada istrinya. Setelah uangnya terkumpul, istrinya pergi ke pemandian air panas. Ketika sampai di sana dia meminta penjaganya untuk membukakan pintu untuknya tapi ditolak. Penjaga berkata, "Hari ini saya tidak akan membukakan pintu ini untuk siapapun." Karena istrinya Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Ar-Romli sedang berada di dalam bersama para sahabatnya, beliau berpesan untuk tidak membukakan pintu ini untuk siapapun pada hari ini. Dan beliau telah memberi kepada kami semua ongkos yang biasa masuk kepada kami setiap harinya, yaitu 25 rial. Jika engkau ingin masuk ke pemandian datanglah besok pagi. Kalau hari ini tidak bisa. Istrinya pulang menemui suaminya. Sambil mengembalikan uang setengah rial dia berkata, "Sekarang ini yang mempunyai ilmu adalah Syekh Muhammad Ar-Romli yang istrinya hari ini masuk ke pemandian air panas dengan membayar 25 rial, dan tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke sana. Lalu mana ilmumu? Sudah fakir, kesulitan, susah payah sendiri, dan tidak mendapat sesuatu pun dari ilmumu. Ambillah uangmu yang kau kumpulkan berhari-hari ini," kata istrinya. Ketika Imam Ibnu Hajar mendengar ucapan istrinya, beliau berkata, "Aku ini tidak menghendaki dunia, dan ridho atas apa yang Allah tetapkan kepadaku di dalamnya. Sedangkan engkau jika menginginkan dunia, mari kita ke sumur Zam-Zam." Keduanya pergi ke sumur Zam-Zam. Ketika sampai di sana, Imam Ibnu Hajar menimba sekali. Ternyata satu timba isinya penuh dengan uang dinar. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya berkata, "Kurang." Ibnu Hajar menimba untuk kedua kalinya. Ternyata isinya penuh dengan uang dinar lagi. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya berkata, "Aku ingin 3 timba." Beliau menimba untuk yang ketiga kalinya, dan isinya juga sama dengan sebelumnya. Imam Ibnu Hajar berkata kepada istrinya, "Aku suka keadaan fakir berdasarkan pilihanku sendiri. Kupilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah. Adapun dunia maka semuanya sama bagiku. Dunia lewat, umurnya pendek dan kehidupannya hina. Dan sekarang ini aku punya 2 pilihan untukmu, kembalikan semua uang emas ini ke dalam sumur Zam-Zam dan engkau masih bersamaku, atau kau bawa semua uang emas ini, kau pulang ke rumah keluargamu dan kau ambil talakmu dariku, karena aku tidak menginginkan dunia." Istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita nikmati saja semua uang ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang?" Beliau berkata, "Tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu." Istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita kembalikan 1 timba saja ke dalam sumur?" Beliau berkata, "Tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu." Istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita kembalikan 2 timba dan yang 1 timba kita simpan?" Imam Ibnu Hajar kembali berkata, "Tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu." Istrinya berkata, "Kita ambil 1 dinar saja untuk bersenang-senang hari ini." Beliau berkata, "Tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu." Istrinya berkata, "Kita kembalikan semuanya ke dalam sumur. Aku tidak ingin berpisah denganmu, karena kita sudah bersama-sama selama bertahun-tahun. Engkau telah memperlihatkan karomah ini dan kita berpisah di hari ini. Aku tidak mau. Aku memilih untuk bersabar saja bersamamu."
aku semakin mantap hidup bersamamu, walau kita hidup dalam keadaan miskin. Demi Allah, aku akan bersabar dengan segala kesulitan hidup ini. Al-Quran memperingatkan adanya fitnah istri, anak-anak dan harta benda, yang bisa menjadi sebab kelalaian dalam mewujudkan ketaatan, dan terkadang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.